Saat kristal kultivasi bintang terbang ke arah Yun Kuezi dengan cepat menghindarinya. Kristal itu melewati Yun Kuezi dan terbang ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, ekspresi Wang Lin langsung berubah. Wang Lin sudah melihat apa yang terjadi pada Mo Lihai saat menyentuh kristal tersebut. Wang Lin pun dengan cepat terbang lebih cepat untuk menghindari kristal kultivasi bintang. Sementara itu Yun Kuezi dan monyet kecil dengan cepat mengejar kristal kultivasi bintang. Kemudian sosok Mo Zi yang memakai topeng muncul di atas menara, dan dia bergumam, kristal kultivasi bintang runtuh. Zhu Kuezi benar-benar berani melakukan ini. Di sisi lain, Wang Lin terus terbang menelusuri lorong. Sementara itu, kristal di belakangnya menjadi lebih cepat dan mulai mendekat ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin berbalik dan melancarkan serangan hembusan angin ke arah kristal kultivasi bintang. Namun kristal itu menembus hembusan angin dan mendekat ke arah Wang Lin. Melihat hal itu, Wang Lin mencoba mengambil kristal itu untuk melemparkannya. Namun saat Wang Lin menyentuh kristal itu, Wang Lin terkejut karena dia tidak merasakan efek apapun. Kemudian Wang Lin kembali terbang untuk melarikan diri dari sana. Namun tiba-tiba kekuatan misterius dari kristal itu masuk ke dalam tangan Wang Lin dan energi itu terus bergerak di dalam tubuh Wang Lin menuju otak Wang Lin. Energi itu meledak di dalam otak Wang Lin. Sebuah informasi dan simbol-simbol aneh muncul satu persatu dalam pikiran Wang Lin. Saat itu terjadi, Wang Lin tidak terkejut, karena dia pernah mengalami itu sebelumnya, saat menerima warisan ingatan Tusi. Kemudian di dalam pikiran Wang Lin melihat sebuah ingatan masa lalu. Di dalam ingatan itu ada seorang pria parubaya, dia adalah Ye Wuyo. Saat ini Ye Wuyo berdiri di atas kompas bintang dan di depannya ada pagoda yang melayang di angkasa. Saat Ye Wuyo mau memasuki pagoda, suara di dalam pagoda menyuruh Ye Wuyo untuk berhenti. Ye Wuyo pun membungkuk dan berkata, Junior adalah Ye Wuyo dari negara Suzaku yang baru saja mencapai peringkat 6. Junior kesini atas perintah dari aliansi kultivasi untuk mendapatkan segel Suzaku. Saat ini Wang Lin terus memperhatikan adegan tersebut. Sementara itu, tubuh aslinya yang ada di lorong berhenti bergerak. Kemudian sebuah aura kekuatan muncul di tubuh Wang Lin, dan tubuh Wang Lin kembali bergerak dengan cepat ke pintu keluar lorong. Yun Kuezi yang mengejar dari belakang, dia terkejut dan tidak percaya apa yang dia lihat kepada Wang Lin. Yun Kuezi pun berkata, segel Suzaku. Bagaimana bisa Wang Lin mengeluarkan aura segel Suzaku? Setelah mengatakan itu Yun Kuezi terus mengejar. Sementara itu, di dalam pikiran Wang Lin, Ye Wuyo memasuki pagoda dan berhenti di lantai 3. Kemudian suara di dalam pagoda itu kembali berkata, segel Suzaku adalah teknik tingkat rendah dan teknik pewarisan. Seseorang harus menjadi kultivator bergelar untuk menggunakannya. Saat suara itu terdengar, pada saat yang sama segel merah muncul melayang di depan Ye Wuyo. Segel merah itu adalah segel Suzaku. Kemudian segel itu masuk ke dahi Ye Wuyo, dan pada saat yang sama, Wang Lin yang menyaksikan adegan itu dia tiba-tiba merasakan sakit yang belum pernah Wang Lin rasakan sebelumnya. Dan saat ini Wang Lin mengalami apa yang terjadi kepada Ye Wuyo yang ada di dalam pikiran Wang Lin. Adegan yang muncul di dalam pikiran Wang Lin adalah adegan saat Ye Wuyo mendapatkan segel Suzaku, untuk menjadi Suzaku generasi pertama. Dan saat ini yang dialami Wang Lin juga sama, yaitu mendapatkan warisan Suzaku, untuk menjadi Suzaku generasi selanjutnya. Saat ini sebuah tato burung muncul di dahi Wang Lin. Sementara itu, Yun Kuezi terus mengejar tubuh Wang Lin yang terus bergerak cepat. Yun Kuezi pun bergumam, ini adalah warisan Suzaku. Bagaimana bisa seperti ini? Tanpa menyatu dengan hati kultivasi bintang, bagaimana anak ini bisa melalui warisan Suzaku? Sementara itu, monyet kecil yang juga mengejar Wang Lin, monyet itu menatap Wang Lin dengan mata merahnya. Tubuh Wang Lin yang bergerak sendiri terus terbang keluar lorong, dan pada akhirnya tubuh Wang Lin keluar dari istana dan muncul di atas laut. Aura Suzaku di tubuhnya terus menyebar. Sementara itu, di dalam pikiran Wang Lin merasakan sakit yang semakin kuat. Kemudian sebuah suara kembali muncul di dalam pikiran Wang Lin dan berkata, apakah kamu bersedia menjadi penguasa Suzaku? Untuk melindungi planet Suzaku sampai akhir hidupmu. Saat ini Wang Lin kembali sadar dan membuka matanya. Wang Lin yang mendengar suara tersebut, Wang Lin mengira jika dia setuju sekarang, Wang Lin akan segera mempelajari segel Suzaku. Dan dengan segel Suzaku tersebut, meskipun saat ini Wang Lin di tahap awal soul transformasi, Wang Lin akan bisa melawan para kultivator di tahap ascendan menggunakan segel Suzaku tersebut. Namun Wang Lin menolak warisan tersebut dan berkata, aku tidak mau. Setelah Wang Lin mengatakan itu, tiba-tiba aura kekuatan di sekitar tubuhnya kembali berkumpul di sekitar kristal kultivasi bintang yang ada di tangan Wang Lin, dan tato burung di dahi Wang Lin kembali menghilang. Wang Lin yang masih memegang kristal kultivasi bintang, dia mencoba mendapatkan potongan jiwanya dan berteriak di dalam hatinya, potongan jiwa. Saat Wang Lin mengatakan itu, sebuah suara kembali berkata, satu kehidupan seumur hidup. Saat suara itu terdengar, sebuah simbol muncul dalam pikiran Wang Lin. Saat simbol itu muncul,
Wang Lin mengerti jika dirinya mau mengambil potongan jiwa miliknya dari kristal kultivasi bintang, dia harus menukarnya dengan nyawa orang lain. Sementara itu, cara lainnya untuk mendapatkan potongan jiwanya yaitu menemukan potongan jiwanya di antara potongan-potongan jiwa yang tersebar di makam Suzaku, seperti Wang Lin yang menemukan potongan jiwa milik Limuan. Wang Lin yang saat ini masih memegang kristal kultivasi bintang di tangannya. Wang Lin sekarang akhirnya tahu kalau yang dikatakan Naduo kepadanya itu bohong. Kemudian Wang Lin melemparkan kristal kultivasi bintang di tangannya ke arah Qian Feng dan Liu Mei berada, dan Wang Lin berteriak, "Itu adalah kristal kultivasi bintang." Sementara itu, saat Qian Feng pertama kali melihat Wang Lin keluar dari laut, Qian Feng mau menggunakan harta yang diberikan Zhu Kuezi padanya. Namun tiba-tiba dia melihat Wang Lin melemparkan kristal kultivasi bintang ke arah mereka. Kemudian saat Qian Feng mau menangkap kristal kultivasi bintang, tiba-tiba Yun Kuezi yang mengejar Wang Lin dari belakang, dia langsung melewati Wang Lin dan melesat ke arah kristal kultivasi bintang. Qian Feng yang melihat Yun Kuezi, Qian Feng pun langsung mengeluarkan boneka perunggu, yaitu harta yang diberikan Zhu Kuezi padanya. Saat Qian Feng mengaktifkan boneka perunggu itu, tiba-tiba kekuatan hidupnya terserap ke dalam boneka perunggu. Melihat hal itu, Yun Kuezi tiba-tiba berhenti dan berkata, "Zhu Kuezi." Sementara itu, saat kekuatan hidup Qian Feng terus diserap oleh boneka perunggu, Qian Feng yang mengungkapkan ekspresi ketakutan, dia langsung mengeluarkan slip giok dan langsung menghancurkan slip giok tersebut. Tiba-tiba sebuah kekuatan muncul dari slip giok dan menghentikan boneka perunggu yang menyerap kekuatan hidup Qian Feng. Kemudian boneka perunggu mengeluarkan asap merah dan tiba-tiba sosok Zhu Kuezi muncul. Zhu Kuezi pun memandang Yun Kuezi dan berkata, "Adik junior, permainan ini sekarang telah memasuki puncaknya. Aku menggunakan kehidupan Qian Feng untuk membentuk tubuh di sini agar kita bisa kembali bertarung." Zhu Kuezi sudah merencanakan itu sejak Qian Feng masih kecil. Dan Zhu Kuezi membantu Qian Feng melahap domain orang lain. Itu juga untuk Zhu Kuezi sendiri, agar bisa menggunakan teknik tersebut saat umur Zhu Kuezi habis dan akan mati. Dia bisa menggunakan teknik tersebut untuk menyerap kekuatan hidup Qian Feng, dan menunda kematiannya untuk sementara waktu. Teknik tersebut adalah teknik rahasia yang dikembangkan oleh Suzaku sebelumnya, dan boneka perunggu itu adalah kuncinya, agar bisa menggunakan teknik yang bisa menyerap kekuatan hidup seseorang. Boneka perunggu itu diciptakan oleh Suzaku generasi keempat. Setelah mengatakan itu, Zhu Kuezi melambaikan tangannya dan kristal kultivasi bintang itu terbang ke tangan Zhu Kuezi. Kemudian Zhu Kuezi memasukkan kristal itu ke dahinya dan menyatu dengan tubuhnya. Melihat hal itu, ekspresi Yun Kuezi pun berubah suram. Lalu dia melambaikan tangannya dan satu persatu segel tato muncul. Sementara itu, Zhu Kuezi tertawa dan tubuhnya mengeluarkan kabut merah yang menyebar ke arah Yun Kuezi, dan menutupi 5 km daerah itu. Kemudian Zhu Kuezi dan Yun Kuezi yang ada di dalam kabut merah mulai bertarung. Sementara itu, orang yang ada di luar kabut merah tidak dapat melihat pertarungan mereka berdua. Namun tiba-tiba monyet kecil itu memasuki kabut merah tanpa diketahui oleh Zhu Kuezi. Sementara itu, di luar kabut merah ada 5 orang yang tersisa, yaitu Qian Feng, Liu Mei, Wang Lin, Zhou Tai, dan Zixin. Saat ini mata Wang Lin dipenuhi dengan niat membunuh. Kemudian Wang Lin mengeluarkan bendera 1 miliar jiwa. Wang Lin menatap Qian Feng dan Liu Mei dan berkata, "Terimalah kematianmu." Sementara itu, saat ini kondisi Qian Feng sangat lemah, karena kekuatan hidupnya sudah banyak diserap oleh Zhu Kuezi. Saat ini Qian Feng sangat marah dan sangat membenci Zhu Kuezi. Namun sekarang Qian Feng tidak punya waktu untuk marah, karena saat ini Wang Lin sudah bersiap untuk membunuhnya. Kemudian fragmen jiwa keluar dari bendera 1 miliar jiwa dan menyatu dengan 6 jiwa utama termasuk Qilin. Setelah semua fragmen jiwa menyatu, ke-6 jiwa utama itu sekarang lebih kuat dari tahap akhir soul transformasi. Wang Lin pun berkata, "Aku tidak perlu membuat mereka menyatu menjadi fragmen jiwa ascendant untuk melawan kalian berdua." Setelah mengatakan itu, Wang Lin mengeluarkan harta kapak dan melancarkan serangan dengan kapak tersebut ke arah Qian Feng. Melihat hal itu, ekspresi Qian Feng langsung berubah dan dia dengan cepat melancarkan serangan petir merah ke arah kapak Wang Lin. Seketika serangan petir merah bertabrakan dengan kapak dan petir merah itu langsung hancur. Sementara itu, serangan kapak Wang Lin terus melesat ke arah Qian Feng. Kemudian Qian Feng menggunakan formasi misterius Suzaku, yang langsung menabrak kapak dan kapak itu didorong mundur. Sementara itu, ke-6 jiwa utama bendera 1 miliar jiwa langsung melesat ke arah mereka berdua. 4 jiwa utama melesat ke arah Liu Mei, dan 2 jiwa utama melesat ke arah Qian Feng. Liu Mei yang dikepung oleh 4 jiwa utama, Liu Mei langsung mengeluarkan cahaya putih dari mulutnya, dan cahaya putih langsung berubah menjadi selempang putih. Kemudian selempang putih itu melilit Liu Mei dan membebaskan diri dari kepungan 4 jiwa utama. Lalu tubuh Liu Mei dan selempang putih berubah jadi sinar cahaya dan langsung melarikan diri dari sana. Melihat hal itu, Wang Lin langsung memerintahkan 4 jiwa utama itu untuk mengejar dan membunuh Liu Mei. Seketika 4 jiwa utama termasuk Qilin langsung mengejar Liu Mei yang melarikan diri. Sementara itu, Qian Feng yang melihat 2 jiwa utama mendekat ke arahnya, Qian Feng langsung mengeluarkan harta kipas merah dan melancarkan serangan dengan kipas merah tersebut ke arah 2 jiwa utama.
Seketika hembusan angin yang sangat kuat langsung menerjang ke arah dua jiwa utama, dan membuat dua jiwa utama itu berhenti sejenak. Sementara itu, Wang Lin mengeluarkan 4 sarung pedang yang sama, dan melancarkan 4 sarung pedang itu ke arah Qian Feng. Melihat hal itu, Qian Feng melemparkan harta kipasnya untuk memblokir 4 sarung pedang, dan Qian Feng mencoba melarikan diri dari sana. Namun kipas itu langsung hancur oleh 4 sarung pedang, dan keempat sarung pedang itu mengejar Qian Feng. Sementara itu, saat kipas hancur, dua jiwa utama yang berhenti kembali bisa bergerak dan dengan cepat mengejar Qian Feng. Qian Feng yang menghadapi serangan dua jiwa utama, jiwa asal Qian Feng bergetar dan jiwa asalnya itu hampir dipaksa keluar dari tubuhnya. Namun simbol aneh di tubuh Qian Feng menyala dan mengaktifkan formasi misterius Suzaku, dan itu menyelamatkan Qian Feng dari serangan dua jiwa utama. Saat ini ekspresi Qian Feng sangat suram dan dia berteriak, "Cheng Niu, jangan paksa aku." Setelah mengatakan itu, cahaya hijau keluar dari mulutnya dan berubah jadi sepotong kayu hijau. Kemudian sepotong kayu itu memanjang menjadi 100 kaki dan Qian Feng berkata, "Ukir." Saat Qian Feng mengatakan itu, sepotong kayu hijau itu langsung membentuk ukiran sosok Wang Lin. Kemudian Qian Feng kembali berteriak, "Hancurkan." Saat Qian Feng mengatakan itu, Wang Lin tiba-tiba berhenti bergerak dan tubuhnya tidak bisa digerakkan. Kemudian dari kayu hijau itu sebuah pedang hijau terbentuk dan melesat ke arah Wang Lin. Wang Lin yang tidak bisa bergerak, dia merasakan kekuatan yang sangat kuat dari pedang hijau itu, dan saat ini Wang Lin tidak bisa menghindari serangan pedang tersebut, karena tubuhnya tidak bisa digerakkan. Namun Wang Lin tetap tenang, dan dengan pikirannya Wang Lin langsung memanggil jiwa utama bendera 1 miliar jiwa yang langsung muncul di dekat Wang Lin. Kemudian Wang Lin langsung meledakkan jiwa utama tersebut. Seketika ledakan yang kuat itu menghancurkan kekuatan yang menahan tubuh Wang Lin. Wang Lin yang sudah bisa kembali bergerak, dia langsung menghindari serangan pedang hijau. Qian Feng yang melihat hal itu, dia menjadi frustasi dan tanpa ragu-ragu Qian Feng langsung melarikan diri dari sana. Namun Wang Lin tidak akan membiarkan Qian Feng kabur begitu saja. Wang Lin pun kembali mengeluarkan fragmen jiwa dari bendera 1 miliar jiwa, yang langsung menyebar dan menjebak Qian Feng. Pada saat yang sama, Wang Lin kembali melancarkan serangan kapak ke arah kayu hijau yang seketika kayu hijau tersebut terbelah dua. Saat kayu hijau itu terbelah dua, Qian Feng terluka dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Kemudian Wang Lin melemparkan kapak ke depan, dan 4 sarung pedang kembali melesat ke arah Qian Feng. Sementara itu, fragmen jiwa yang menyebar di sekitar Qian Feng, hal itu membuat Qian Feng tidak bisa berteleportasi. Saat ini Qian Feng benar-benar ketakutan dan dia berteriak, "Cheng Niu, tidak ada dendam besar di antara kita. Kenapa kamu mencoba membunuhku?" Mendengar hal itu, Wang Lin berkata, "Aku akan membunuhmu karena aku sudah berjanji pada Hong Di untuk membunuhmu." Kemudian Qian Feng tertawa dan berkata, "Cheng Niu, jika kamu tidak memiliki bendera 1 miliar jiwa, aku bisa dengan mudah membunuhmu. Sekarang kamu sudah memaksaku. Jika aku mati, aku akan menyia-nyiakan bendera 1 miliar jiwamu." Sementara itu, ekspresi Wang Lin menjadi dingin dan berkata, "Terima kematianmu." 4 sarung pedang dengan aura yang kuat terus melesat ke arah Qian Feng. Sementara itu, Qian Feng kembali mengaktifkan formasi misterius Suzaku ke puncaknya, dan seketika cahaya merah mengelilingi tubuh Qian Feng. Kemudian Qian Feng mengeluarkan pedang besi yang dipenuhi karat, yang mengeluarkan aroma darah yang kuat. Qian Feng pun berkata, "Ini adalah benda yang leluhurku yaitu Suzaku sebelumnya tinggalkan secara rahasia. Bahkan Zhu Kuezi tidak mengetahui hal ini. Cheng Niu, aku punya formasi Suzaku, dan karena kamu tidak bisa menghancurkan formasi, kamu tidak bisa membunuhku. Namun, aku bisa membunuhmu dengan pedang ini." Setelah mengatakan itu, Qian Feng mengayunkan pedang itu dan aura yang sangat kuat keluar dari pedang besi tersebut. Sementara itu, saat Qian Feng mengeluarkan pedang besi itu, Zhu Kuezi dan Yun Kuezi yang sedang bertarung di kejauhan juga terkejut, dan mereka berdua bisa merasakan aura yang kuat dari pedang tersebut. Saat ini Wang Lin menatap pedang besi itu dengan tatapan tajam, dan melihat karat di pedang tersebut. Wang Lin pun bergumam, ada beberapa tetes darah kering di pedang itu yang mengeluarkan aura yang sangat akrab. Darah Dewa Kuno. Ini adalah darah Dewa Kuno yang nyata, jauh lebih unggul dari aura yang diberikan darah klan iblis raksasa.